Oke, jadi kan kemarin gua ada bikin video, bikin foto, editing dengan hashtag edit lebay. Ini salah satu hasilnya. Jelas foto aslinya tidak begini ya. Ada sentuhan-sentuhan editing hanya menggunakan aplikasi yang ada di handphone atau di iPad. Kalau kasusnya gue ini keren banget nih foto. Mantap, mantap, mantap. Nah, langsung aja ya. Kali ini gue menggunakan satu aplikasi yang bernama Peachy. Nih, ini aplikasi berbayar. Ini gue close dulu. Ini aplikasi berbayar dan harganya nggak mahal-mahal kayak mati. Kayaknya nggak nyampe 150.000 deh kalau nggak salah. Tapi worth it banget untuk yang mau ngedit cepet. So, gue akan kasih tahu fitur-fiturnya sekalian ngedit foto temen gue. Kali ini gue akan ngedit foto teman baik gue, seorang ibu rumah tangga, penyanyi juga, suka bantu di gereja gue sebagai WL. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali? Kita lihat bagian bawah ini, tuh ada tools-toolsnya. Tools yang pertama kita akan mulai dari retouch. Dalam retouch ini ada banyak nih. Ada acne untuk hilangin jerawat gitu ya, smooth untuk memperhalus, smoother ya tambah lebih halus, dark circle itu buat kantong mata, detail supaya matanya lebih tajam, ada heal kayak efek stem gitu kalau di Photoshop, dan lain sebagainya. Gue akan kasih lihat satu persatu, tapi gini, gue nggak pernah pakai semuanya ini sih, tergantung kebutuhan aja. So, satu-satu kita lihat dulu dari wajahnya. Lihat, ini fotonya karena hasil kompres, jadi kalau di zoom gini ya jelas pecah ya, tapi ya sudahlah ya. Nah, untuk menghilangkan jerawat seperti ini nih, kita pakai acne ya gitu lah ya. Kita zoom biar lebih detail. Lalu kita, kalau gue pakai Apple Pen, jadi gue kayak nulis. Tapi kalau kalian nggak punya Apple Pen ya pakai jari aja cukup. Kita stem sini, tuh hilang tuh. Nah, gampang kan? Itu nggak enak. Oke, ingat makanya stem secukupnya aja. Nah, kalau yang kayak gini nih, biasanya gue ganti pakai heal. Coba kita lihat. Nah, lebih asik kan hasilnya. Nah, itu aja cukup buat gue. Lalu gue akan beralih ke mana tuh? Details ini gue pakai buat matanya. Tuh, jadi lebih tajam kan? Nah, lalu gue sedikit terangin dikit pakai bright. Gue terangin dikit tuh. Kalau kurang terang, naikin aja ini intensitasnya ke 80 gitu. Tuh, lebih terang kan? Ini before, ini after. Kelihatan ya bedanya. Oke, selanjutnya yang gue lakukan adalah, nah, lihat tajamnya nggak wajar ya. Kalau dijauhin gini jadi kayak, waduh serem matanya. Kita tinggal back aja dengan undo di bawah ini sampai kembali normal. Nah tuh, kembali normal, jadi nggak aneh gitu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pakai smooth. Smooth ini buat apa? Buat halusin wajahnya, jadi biar kayak muka-muka kartun. Tinggal di poles-poles aja di wajahnya. Kalau lihat sebenarnya udah kelihatan halus tuh. Oke, jadi gini ya. Tuh, kalau mau lihat bedanya, tuh beda kan. Lalu biar bisa bikin gradasi atau tekstur atau apa ya, ya ada persimpangan warna lah ya. Kita bisa memakai dots and burn kalau di Photoshop, tapi kalau di sini kita pakai bright. Lalu ini bisa diatur juga intensitinya ya, mau berapa pekat. Coba kita pakai 40 aja. Lalu di bagian yang terang-terang ini satu, lalu di sini kita terangin. Kita pakai bright, lalu kita poles-poles tuh. Berasa terang kan? Di bagian highlight saja. Gitu. Cuma kayaknya menurut gue ini terlalu terang. Gue turunin dikit ke 25 lah, 26, 25.
digituin. Berasa bedanya nggak tuh? Coba kita lihat. Nah, beda kan? Di bagian highlight aja yang terang-terang. Lalu di rambut. Nah, semua yang bagian terang pokoknya di digosok-gosok. Makanya kalau di Photoshop mereka istilahnya tuh di dots. Jadi buat apa sih? Buat bikin biar ada ambience, biar ada istilahnya tuh kayak dipisahin mana yang highlights, mana yang shadow gitu. Cuma kalau di apps ini bahasanya aja sih doang dibedain. Kita pakai bright. Nah, bagian ini juga, bagian paha. Ini karena nggak pakai kamera jadi kalian mungkin pusing ya lihat gua zoom in zoom out ya. Cuma karena gua udah terbiasa jadi zoom in zoom outnya cepet gitu. Nah, ini highlightnya udah nih. Tuh, beda kan? Nah, sekarang kita pakai darken untuk shadow, untuk yang gelap. Turunin sampai ke 30 deh. Jadi semua yang gelap kita arsir. Arsir kayak bikin gambar. Tuh. Berasa kan? Kalau shadow berasa ya. Atau mungkin karena terlalu gede. Kecilin lagi ke 26. Nah, semua yang shadow atau semua yang bayangan kita gosok pakai darken ini tadi. Tuh. Supaya teksturnya kelihatan gitu. Kayak lekukan baju. Terus ya kalau anak bayi lekukan lemak gitu ya. Emang ada ya lekukan lemak gitu. Ya ada sih. Ya udahlah ya, nggak penting. Ini biar ngabisin waktunya enak aja sih sambil ngomong ngalor ngidul gini. Tuh, kelihatan kan bagian shadownya? Coba lihat before after tuh, langsung terpisah mana yang shadow, mana yang highlight. Jadi kalau misalnya sambil ngearsir terus ngeliat wah ini kurang nih, ya udah digosok-gosok lagi. Bagian mana lagi yang belum ya? Tuh. Ngomong-ngomong kalau ngegosoknya di zoom gini, nah itu tebel banget kan. Kalau mau detail cuma bagian kecil, nah di zoom in aja. Kalau mau gede, zoom out kayak gitu. Oke, aktivitas dots and burn-nya ini sudah mau selesai sebentar lagi. Kurang lebih begini tuh. Before-nya tuh sini, after. Datangnya bedanya. Nah, mungkin sini sedikit lagi lah shadow biar tuh biar lebih kelihatan. Tuh, kelihatan kan bedanya? Oke, ini bagian tools pertama. Lalu yang kedua ada face. Face itu bagian muka. Dan ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah shape. Shape ini bentuk muka. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini rahang. Ini tulang pipi. Yang kedua, yang ketiga dagu. Keempat kening atau jidat. Pertama dagunya kita lihat mau diperbesar atau diperkecil. Nah, cewek kan maunya tirus ya. Jadi kita tirusin aja. Sebenarnya tergantung kebutuhan nih. Kalau mau nggak terlalu tirus ya segini aja. Tapi kalau gue untuk foto ini karena ini adalah edit lebay, jadi kecilin aja. Lalu tulang pipi. Ingat ya kalau terlalu kecil jadi kayak nggak natural tuh, jadi aneh. Tapi kalau digedein aneh juga, jadi segitiga tuh. Nah jadi kita sesuaiin aja secukupnya. Lalu dagunya ini mau dibikin panjang atau pendek. Coba kalau panjang, oke lah ya. Lalu ini dahi gue nggak tahu kelihatan nggak tuh. Oh kelihatan ya. Biasa dahi ini sih biasa gue pakai kalau orang yang nggak ada poni.
Oke, muka udah. Sekarang mata. Mata ini ukurannya mau digedein apa dikecilin tuh? Oh loh, kayak gitu tuh. Coba gedein dikit. Lalu yang kedua ini lebar atas bawahnya. Jadi sipit, jadi belok. Aneh ya kalau belok ya. Dikit aja mungkin belok. Oke, ini lebarnya. Nah ini malah aneh. Nah ini kecil juga aneh gitu. Jadi kayaknya nggak usah deh. Tilt ini diputar mau, nah tuh mau yang bagian dalam ke bawah apa ke atas. Tapi kalau gue kayaknya gue ke bawahin deh. Dia ke bawahin. Lalu ini adalah jarak antar mata. Tuh menjauh, mendekat. Bagusan mana? Dekatin deh dikit aja. Oke. Lalu ini alis, mau alis juga gak kelihatan ya, jadi nggak penting, nggak guna. Ini pokoknya yang tilt ini untuk diputar ke kiri apa ke kanan. Kalau yang lift ini untuk menjauhkan alis dari bola mata, mau dijauhin apa dideketin. Next, nose, hidung. Sekarang ukuran hidungnya mau digedein apa dikecilin. Nah terlalu kecil jadi aneh tuh. Secukupnya aja, ini normal, aslinya seginilah. Nah ini tulang hidungnya, nah ini kecil, jadi kecil banget ya, jadi gede banget. Gue mau kecilin tapi dikit aja, segitu. Nah ini yang ujung hidung. Oke. Ini jarak dari hidung ke bibir tuh, aneh. Sedikit aja lah. Oke. Lalu ini bibir, ini ukuran bibirnya mau digedein apa kecilin. Ya tuh gede, gue prefer gue kecilin sih, biar kayak anim gimana gitu. Ini mulutnya mau dilebarin dikecilin tuh. Ini lebar banget kayak orang bawel, ini kecil banget kayak orang so imut. Oke gini aja. Ini bibir bagian atas mau itu jeding atau di, oh tuh kayaknya nggak usah diapa-apain deh. Ini bibir bagian bawah kayaknya aku pengen kecilin, tapi kecilinnya segini lah gitu. Oke, bagian face udah, sekarang bagian make up. Tadi pada lihat nggak sih nih make up yang ini nih, make up. Nah make up ini ada warna kulit, ada mata, ada rambut, ada lipstick. Kita kalau di mata karena gambarnya kayak gini ya, jadi kayak nggak terlalu kelihatan. Nah kelihatan sih, cuma kayak jadi nggak terlalu gimana kan tuh. Nah kan, jadi kayaknya gue nggak pakai deh, next tutorial aja kali ya. Ini ya sedikit lah ya, oke lah segini. Kita bisa pasang bulu mata juga, kita bisa pasang eyelid gitu, itu lipatan mata gitu. Rambut nggak ada masalah, cuma di rambut ini ada hairline anak rambut, ada bulu mata, sama ada brewok. Jadi kalau lo mau iseng banget sama muka orang ya, lo kasih brewok gitu, itu bisa tuh. Misalnya, contoh ya, tuh. Nah tuh cewek brewok. Iya cuma kan enggak lah ya. Jadi ini kita nggak terlalu pakai karena bentuk fotonya kayak gini. Oke. Lalu lipstick, kita bisa kasih pewarna di bibirnya, disesuaikan aja ya. Ini gue coba sesuaiin, yang nggak terlalu beda jauh. Kayak gue pakai yang ini kayak bagus. Oke. Enaknya ini kita kalau kesini nih ada gambar pensil, itu kita bisa klik lalu kita bisa edit. Nah ini kan kalau kalian lihat bibir bagian bawah ini nih nggak semuanya kena lipstick, kita bisa kayak swipe gitu, kita geser tuh jadi ada tuh, jadi kena. Nah lalu yang kelebihan lipstick kita hapus pakai eraser tuh. Nah
kayak gitu. Jadi bisa manual juga ya. Jadi lipstiknya oke, mantap. Oke, so far udah oke. Ya nggak apa-apa. Lalu ini tuh kayak liquify, bukan kayak, emang liquify itu. Nah, buat ngecilin atau gedein gitu ya. Ini ada pilihan-pilihannya, ada detail ini buat yang kecil banget gitu loh. Itu pakai detail kayak gitu tuh. Oke. Ini float ini bentuknya lingkaran, jadi kalau mau di kecilin atau gedein gitu pakai float. Recovery ini buat misalnya kita geser bagian yang ini, kelihatan lekukan di sini ikutan kegeser. Nah, kita benerin bagian ini aja. Nah, itu recovery. Reset. Jadi kayak balikin lah semuanya ke settingan asli. Lalu kita ke body ini tol buat ninggiin badan. Ini bisa kita atur yang mana yang mau kita kasihin efek. Misalnya segininya kita tinggiin tuh, jadi tinggi kan. Ini kebalikannya untuk menguruskan gitu loh. Ini buat lebarin. Sebenarnya gambarnya sih yang dikecilin ya, kalau gede itu jadi gitu. Oke. Ini head, ini hanya untuk kepala. Sebenarnya seperti yang kayak tadi tuh yang float tuh ya, gue nggak butuh, tapi kita bisa pakai ini waist. Nah, ini kita bisa setting bentuk curve dari badan orangnya. Kita bisa bikin seberapa jauh efek yang kena. Saya gini ya, segini, lihat nih, jadi kurus kan, mantap ya. Kita bisa turunin dikit, hanya mau bagian ini aja, misalnya kita kecilin dikit. Nah, kayak gitu. Lalu hip ini kalau misalnya foto dari belakang gitu loh, jadi foto ke bokong gitu, kita gedein apa kecilin. Oke, tapi kita nggak pakai ini. Next, kayaknya udah hampir semua. Gue nggak terlalu pakai buat background blur gitu. Ini backgroundnya bikin blur, ini model-model blurnya gue nggak pakai. Ini buat ganti background otomatis, nggak terlalu kepake juga sama gue. Terus ini teks ini buat naruh ya tulisan-tulisannya. Filter ini nanti kita pakai. Lalu ada pilihan menarik, stiker, tato, aksesoris, efek. Kita coba stiker. Stikernya ada banyak nih. Ada ini bagian buat kayak biar ada tulang di bawah leher, apa tuh namanya ya gitu ya. Kalau yang kebalik, yang sebelahnya ini buat tulang belikat gitu loh di belakang punggung. Kalau ini foto buat ke orang yang nggak pakai baju, cowok-cowok yang nggak pakai baju gitu ya. Lalu from apps ini ya otot tipuan gitu, jadi biar kalau ada yang foto pakai baju-baju aerobik, baju senam gitu yang kelihatan perutnya ya ala-ala dikasih otot dan sebagainya gitu ya. Next kita akan lihat tato. Mau apa lagi, cuma pilihan tatonya nggak banyak sih, gini-gini doang, nggak terlalu ada yang menarik gitu ya. Mungkin ada yang menarik kalau ketemu orang yang tepat. Oke, itu tato. Lalu aksesoris ini yang sering gue pakai, ada poster gitu ya. Ini kalau mau bikin tulisan ala-ala poster gitu, jarang gue pakai. Ini yang kedua, manicure, pasang kuku-kuku palsu kayak gini. Ada dua sih, holiday manicure, mungkin lebih ya motifnya aja beda. Lalu aksesoris ini kacamata tuh, kalau mau pakai dia kacamata tuh. Sebenarnya menariknya dari aplikasi ini adalah kalau misalnya kita udah taruh nih kayak gini kacamata, kita bisa setting lagi dengan klik ini. Mau diapain? Zoom gede kecil. Nah, transform ini kayak
apa namanya, disesuaikan gitu loh. Kita cuma tarik ujung kiri nih, coba kita tarik ujung kiri ini ya, hasil tuh gini tuh, jadi kayak distorsi tuh, jadi kayak seolah-olah natural gitu loh. Nah lalu flip, ini buat ya di flip gitu ya. Lalu eraser ya buat dihapus, recover itu mengembalikan yang sudah dihapus tadi gitu. Lalu ini juga bisa uh, terang gelapnya disesuaikan dengan kondisi. Ini kan terang banget, nggak cocok. Nah segini paling mendekati lah ya, tapi gua nggak akan pakai ini buat contoh aja. Lalu diamond ini aksesoris di mata nih, aksesoris mata ada banyak tuh aksesorisnya. Apalagi ya, ini gue nggak selalu pakai ya, jadi gue juga nggak terlalu banyak jelasin. Ini choker, ini kalung di leher. Lalu ada ini kayak tato tapi yang antik-antik gitu. Ada topinya juga pilihannya nggak terlalu menarik, jadul. Lalu ada topeng-topengan, nggak terlalu kepake juga. Makeup Halloween, nah ini kalau misalnya buat apa ya, acara-acara Halloween gitu, ini bisa dipakai ini tuh, kayak gitu misalnya. Lalu disesuaikan ini saya gini tuh, nempel kan kayak gitu. Lalu dasi buat cowok, lalu ada scarf, lalu ada Christmas aksesoris. Nah gue nggak download, ini juga ada aksesorisnya lagi yang lain. Oke, kita hampir selesai. Yang ini kita ke efek. Lihat, ini ada banyak efek-efek kayak light leak gitu, terus apa gitu. Nih, contohnya efek nomor 1 ya. Tuh, kita bisa pakai rainbow, nah gitu ya, gitu ya. Terus opacity bisa kita mainin gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita okein. Lalu ini ada kayak efek di kanvas gitu, efek di kanvas ya, nggak pakai juga gue yang ini. Terus ini kayak bubble nggak cocok buat foto ini. Lalu ini ada light leak gitu, kayak bokeh gitu, kayak gini. Opacity bisa kita mainin gitu. Nah, ada banyak. Lalu ini ada shadow ala pura-pura ada bayangan dari luar tuh, kayak gini misalnya tuh. Nah tuh kita ini jadi pura-pura ada bayangan gitu ya. Ya oke lah ya, kayak gitu cocok. Lalu ini weather, salju gitu segala macem. Lalu ada neon, gue jarang pakai tapi bagus neonnya. Ada light leak lagi, ini gue sering banget pakai. Kita contohnya ambil yang nomor 7. Nah ini, lalu kita putar, kita perbesar sedikit biar kayak ada light leak bocor warna biru di sebelah sini. Lalu kita kecilin opacity-nya. Nah cakep. Jadi kita putar dikit lagi. Nggak usah terlalu terang ya, segini lah. Terus ada banyak pilihan tuh light leak. Lalu ke yang ini kayak ya bocoran cahaya juga, sebenarnya tinggal diulik-ulik aja sih kayak gini gitu. Gitulah ya. Dan ada banyak, dan favorit gue adalah ini kalau mau dibikin lebay. Contoh gue ambil yang nomor 6 ini. Iya, gue pengen kesannya dia dilapisin sama cahaya ini gitu loh. Jadi kayak kalungin ginian. Nah kalau kayak gini kan nggak natural nih ya.
ya kan? Jadi kita edit, kita hapus bagian yang nggak sesuai. Kita klik erase, lalu kita zoom supaya detail. Nah, yang kena muka kita hapus nih yang ini. Oke, kita hapus pelan-pelan, jangan sampai kelihatan nggak natural. Kayak gini. Ya, pokoknya bagian ini dihapus dulu. Ini bagian paling penting, tapi agak membosankan sebenarnya. Tapi kalau mau hasilnya bagus ya bersabarlah. Oke, yang mana nggak cocok mana? Ini bagian ini nggak natural. Kita hapus sampai di ujung badan. Jadi kesannya nanti hasilnya adalah seolah-olah cahaya ini mengelilingi orang ini gitu. Oh, oke. Sepertinya bagian ini nggak apa-apa deh, dibikin ada aja. Iya. Alright. Nah, kayak gitu. Gimana guys? Kalau mau dibikin lebih dramatis, mungkin bagian ini coba buat dihapus. Jadi kesannya cahayanya lewat bawah tangannya. Kita coba ya. Ups. Oke. Nah, bagaimana? Keren ya. Tapi oh, ini malah muncul nih. Ini kenapa bisa bocor? Kita hapus saja. Oke, nggak ada yang ini kan? Nah, mantap. Dan kita akan memasuki tahap benar-benar paling terakhir, yaitu coloring atau kita pakai filter. Nah, filter yang gue suka adalah yang LC. Mana ya LC ya? Nah, ini LC. LC ini gue suka banget buat kesan-kesan dramatis. Sebentar gue tutupin dulu yang lain biar nggak mengganggu pemandangan gue. Nah, LC yang ini tuh keren tapi kurang cocok. Ini keren, ini keren banget. Jadi gue pilih antara LC 2 atau LC 1. Ini intensitasnya bisa kita mainin tuh. Ini aslinya, kita mix. Sepertinya segini. Oke. Nah, tapi nggak selesai sampai sini aja. Di bagian ini bawah ada adjust. Adjust ini gue selalu cuma pakai vignette sih, vignette tuh. Nah, ini kan terlalu maksa ya, secukupnya aja. Mungkin sekitar segini lah, segini aja. Lalu ada selektif. Selektif ini bagian tertentu aja. Nah, selektif ini biasanya gue untuk bagian muka. Tuh. Gue mainin sharpennya, gue tajamin. Kalau ini tajam banget jadi aneh. Seginilah. Kemudian gue tambahin lightness, terang. Oke, itu. Dan selesai. Ini before-nya. Tada, ini after. Gimana teman-teman? Asik kan? Pakai PC, easy, nggak pusing kayak Photoshop. Harganya juga murah. Photoshop harus langganan, nggak bisa kalau nggak langganan. Tapi PC memang bayar, tapi cuma beberapa ratus ribu aja, nggak nyampe 200 ribu, dan sangat worth it untuk dibeli. Oke, sekian tutorial hari ini. Dan jangan lupa tinggal di save ya di sini ya. Oke, well, bye.